Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibnu Akil Saidi. Saya dari PHIA. Saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih jinayah. Fikih jinayah di sini itu berasal dari dua aspek atau dua kata, yaitu fikih dan juga jinayah. Jadi fikih itu secara bahasa yaitu adalah mengerti atau paham. Itu berasal dari kata morfologi, yaitu adalah mengerti atau paham. Itu dari kata faqiha yafqahu fikhan. Terus secara terminologi atau secara istilah, para ahli fikih ini atau para fuqaha di sini yaitu mengartikannya sesuai dengan perkembangan fikih itu sendiri, di mana pada abad kedua di sini para mujtahid itu terlahir di kalangan umat Islam seperti Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i ini menjelaskan atau mengartikan fikih itu sebagai ilmu tentang hukum keagamaan yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf, yang dimana itu diambil dari atau digali dari sumber-sumber hukum yang jelas dan juga terperinci. Selain itu juga para ahli fikih lainnya atau mujtahid lainnya seperti As-Sa'id Al-Juraini menjelaskan bahwa fikih di sini yaitu adalah ilmu syar'i yang berkaitan dengan amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, selanjutnya di situ pengertian dari jinayah. Jinayah di sini yaitu berasal dari kata jana. Itu jinayah itu merupakan kata jamak dari kata jana, zamba yajnihi jinayatan, yaitu artinya melakukan dosa. Nah, sedangkan menurut istilah jinayah di sini yaitu adalah melukai atau mengenai badan sendiri atau mengenai badan, sehingga pelaku orang tersebut itu dikenakan hukum yaitu berupa kisos, berupa kafaroh, dan juga berupa denda atau diat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya fikih jinayah di sini yaitu adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang dimana perbuatan-perbuatan orang tersebut akan dikenakan hukuman seperti kisos, seperti kafaroh, seperti diat di dunia. Nah, selanjutnya sumber hukum dari fikih jinayah ini itu ada 4, yaitu adalah jelas Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, urutan tersebut ini merupakan urutan kedudukannya, di mana Al-Quran menepati urutan pertama, yaitu artinya bahwa Al-Quran ini sebagai sumber hukum yang paling utama. Baru kalau tidak ada di dalam Al-Quran, baru kita boleh mengambil dari hadis, dan kalau misalnya tidak ada di hadis, kita boleh mengambil dari ijma para ulama, dan kalau tidak ada dari ijma para ulama, baru setelah itu yang terakhir adalah diambil dari qiyas. Nah, selanjutnya itu bahwasanya asas-asas dari hukum pidana Islam yaitu yang pertama yaitu adalah keadilan. Nah, keadilan ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-58, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlaku adil dalam menetapkan suatu hukum kepada orang-orang yang berseteru, kepada orang-orang yang mengalami masalah, sehingga hukum itu harus benar-benar ditetapkan secara adil. Nah, yang kedua adalah manfaat, di mana ketika hukum itu dilakukan secara adil, maka kita akan mendapatkan manfaatnya, yaitu di dunia maupun di akhirat, yaitu berupa jaminan surga yang Allah sediakan kepada orang-orang yang berlaku adil. Terus yang ketiga adalah keabsahan menurut undang-undang. Itu artinya bahwasanya kita harus mengikuti peraturan perundang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Terus yang kedua adalah non-reaktif, yaitu artinya bahwasanya kita akan mengikuti peraturan perundang-undang jika peraturan itu telah diresmikan untuk diikuti. Yang kelima itu tidak boleh menyalahkan kesalahan kita kepada orang lain atau mengambing hitamkan orang lain atas kesalahan diri kita sendiri. Terus yang keempat itu tidak boleh menuduh orang lain. Yang selanjutnya yaitu adalah tidak boleh menuduh orang lain, dan yang terakhir itu adalah memberikan manfaat atau berikan maaf kepada orang lain. Nah, setelah itu selanjutnya yaitu adalah kedudukan dari fikih jinayah atau hukum pidana Islam di sini. Itu sangat penting sekali hukum jinayah atau
hukum pidana Islam ini. Ini sangat penting sekali, yaitu adalah berguna untuk diri kita sendiri maupun kepada kelompok, sehingga kehidupan kita itu akan menjadi lebih bermartabat, lebih tenang, lebih damai, dan juga akan memberikan keadilan sebesar-besarnya dalam kehidupan bernegara maupun dalam kehidupan beragama. Nah, tujuan dari hukum Islam itu yaitu adalah yang pertama yaitu adalah pemeliharaan agama, yang kedua adalah pemeliharaan jiwa, yang ketiga adalah pemeliharaan akal, yang keempat adalah pemeliharaan daripada keturunan, yang terakhir atau yang kelima adalah pemeliharaan daripada harta. Nah, pemeliharaan dari agama di sini dengan adanya hukum Islam itu akan memberikan pemeliharaan agama kita, yaitu kita akan terpelihara dengan hukum Islam itu sendiri, sehingga kehidupan kita akan lebih tenang, akan lebih damai, akan hidup tentram, aman dengan adanya hukum agama itu sendiri. Jadi agama itu akan memberikan hukum, memberikan ketenangan kepada keharmonisan kepada pengikutnya. Terus yang kedua akan memberikan ketenangan jiwa kita dengan mengikuti hukum-hukum tersebut. Yang ketiga adalah pemeliharaan akal, di mana ketika ada hukum-hukum tersebut maka kita akan terus berpikiran positif, terus melakukan hal-hal ibadah yang baik. Terus yang keempat adalah pemberian keturunan, dengan adanya hukum Islam juga memberikan ketetapan tentang keturunan kita untuk menjauhi segala perbuatan zina dan lainnya, sehingga akan memberikan hal-hal yang positif untuk kesehatan kita, untuk hal-hal yang baik kepada kita selanjutnya. Terus yang kelima yaitu adalah pemeliharaan harta, di mana ketika dengan adanya hukum Islam di sini, maka hukum Islam di sini akan mengatur kita bahwasanya ketika kita mengalami kehilangan harta atau bagaimana, bahwasanya hukum Islam akan memberikan hukuman yang sebesar-besarnya, yang seadil-adilnya untuk harta yang kita hilang. Jadi tenang saja bahwasanya hukum Islam akan memberikan jaminan yang kelima itu. Jadi baik, di situ yang dapat saya sampaikan tentang pengertian fikih jainaya, hukum-hukumnya, sumber-sumbernya, dan tujuan hukum pidana tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.